gitu Iya, atau belum betul, kayak gitu. betul. Proses, kalau aku ngelihatnya proses. Jadi awal mulai itu kan aku masih buka tutup. Ketika aku kuliah kan aku kuliahnya di Universitas Muhammadiyah gitu ya, Sumatera Utara. Nah, di situ memang diwajibkan kalau kita muslim ya kita pakai kerudung. Ya aku mengikuti peraturan di situ sembari aku mencari jati diri Islam itu yang sebenarnya. Nah, pada saat itu tuh kayak apa ya, ketika ngelihat orang meninggal tuh bener-bener takut. Aku tuh kalau meninggal nanti bawa bekal apa ya, dan aku bakalan dipulangkan ke tempat yang nikmatnya abadi atau siksanya abadi gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama teman-teman yang kalau bisa dibilang tuh kayak teman-teman yang ngajakin kita buat ke Allah lah gitu. Oh, komunitas Komunitas gitu. hijrah. Dari situ Oke. tuh, aku hijrah itu semester 4 di bangku kuliah. Itu gara-gara apa saat itu tiba-tiba kamu memutuskan, kalau dia kan tadi cerita dia nonton Iya. Ajim, pulang gitu. Kalau Iya. kamu waktu itu apa? Kalau aku tuh ketakutan setengah mati karena aku ngelihat banyak hal yang menakutkan setelah temanku itu meninggal Iya. gitu. Jadi ada hal-hal di luar nalar. Jadi kayak aku tuh tidur, perasaanku mimpi, tapi seolah-olah tuh kayak nyawaku tuh mau dicabut kayak gitu. Aku pikirnya mimpi, tapi itu kayak bener-bener kayak real gitu aku ngerasanya, dan ketakutan setengah mati sampai aku ngerasa sampai pada satu titik kalau hari ini aku mati, aku bakalan kemana gitu. Satu titik itu kejadian apa? Kejadian di mana temanku itu Oh, yang temenmu iya, itu? teman wafat. Jadi aku dari temanku wafat Oh, tuh temenmu ini aku ya? mulai mikir. Gede banget impact-nya ke kamu gara-gara Betul, temen itu. Deket betul. banget. Deket banget, dan 1 bulan dia sakit, masuk rumah sakit, koma. Kemudian kalau kata orang muslimnya mah apa sakaratul maut. Sakratul maut. Sakaratul maut sampai dia wafat, aku menyaksikan semua. Jadi aku kayak melihat Menderita. Tuhan tuh kayak nih lihat nih kayak gitu. Oke. Ada yang kayak dia ngeliatin ke pintu gitu. Oh. Terus padahal Iya. kayak mempersilahkan masuk. Padahal Betul. di pintu nggak ada siapa-siapa. Jadi 2 jam sebelum meninggal, itu horor banget. Gimana? 2 jam sebelum beliau meninggal, mohon maaf ya, aku juga nggak tahu apakah semua orang yang sakaratul maut mengalami ini, tapi yang aku lihat dari temanku itu adalah 2 jam sebelum beliau meninggal, itu ngomongnya udah celat ya, cadel gitu. Cadel. Padahal tidak cadel, Lidahnya mulai tidak celat, jadi lidahnya mulai pendek. Yang kalau kita baca, memang ciri-ciri orang yang sudah mau wafat tuh lidahnya jadi pendek. Kayak gimana dia ngomong itu? Jadi, mohon maaf ya, ada yang di depan pintu, Kayak ada pakai yang hago. iya kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak Lengkap. Dia pengen sebenarnya dia pengen ngomong bener. gitu Iya, ya. tapi dari sananya udah dikunci gitu. Karena kan nggak mungkin bilang itu ada malaikat, kan nggak mungkin gitu kan. Liatin ke pintu. Jadi pas dia bilang mau apa, mau masuk, ada yang mau masuk. Terus nggak berapa lama, ya udah nggak apa-apa, ya udah masuk. Dia udah masuk. Jadi dia bisa ngelihat apa yang nggak kita lihat, kan benar ya, malaikat pencabut nyawa gitu ya. Nggak berapa lama selang dari situ, yang paling ngeri itu waktu proses dia sakaratul maut sih. Pas sakaratul maut itu benar-benar kita ngerasa hari ini tuh dia meninggal, karena ya mohon maaf mungkin dulu dia pernah pacaran apa segala macam ya. Nah ketika itu tuh benar-benar ketika beres sakaratul maut, aku penasaran banget gitu kan. Aku tanya, kamu ngelihat apa sih? Kok kamu kejang-kejang terus kamu kayak ngorok apa segala macam gitu ya, tanda-tanda orang mau wafat gitu. Nggak bisa ngomong apa-apa, tapi air matanya tumpah. Jadi mulutnya nggak bisa keluar kata-kata. Enggak, dia tuh pengen cerita banget, tapi ya mungkin dari sananya itu Allah nggak kasih izin buat ceritain, karena memang itu sesuatu yang goib ya, kita nggak bisa, cuman air mata itu netes. Dari situ aku tuh makin takut, ya Allah kalau diganti dan ditukar posisinya itu aku di situ, aku bawa bekal apa hari ini, nggak punya bekal apa-apa. Iya, masuk akal. Itu aku nangkep sekarang akhirnya, kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk hijrah dari situ. Waktu kejadian itu ada Belum. nggak ada. Ya? Episodenya masih jauh banget. Oh, masih jauh ya, masih Ketemunya panjang udah ya? sama-sama sama-sama memperbaiki diri yang di Bandung itu. Dan ketika akhirnya udah sama-sama pengen, udah sadar nih udah jadi fitnah nih. Karena misalkan udah mulai ngaji juga, kajian. Tapi yang datang ya misalkan 100 orang, laki-lakinya 4, sisanya perempuan semua. Setelah nikah udah pada nggak ikut ngaji lagi yang kemarin pada itu. Jadi kan berarti niatnya apa ngaji nih? Dan ya, pokoknya udah jadi fitnah, udah jadi sesuatu yang kurang baik lah. Kurang baik ya udah harus ada pasangan. Nah, di antara semua wanita yang istilahnya gampang ketipu sama casing,
seperti ini. Istilahnya Banyak, dia banyak banget yang naksir. banyak. Ya iyalah mukanya Sampai kan kayak sekarang. opa Korea ya. Iya, terus. Ya malah dia yang nggak tertarik gitu. Itu yang bikin lu tertarik atau gimana jadinya? Karena dia nggak kan kadang laki-laki mah ngetes gitu ya. Yuk jalan gitu istilahnya. Kok gampang banget mau. Iya. Sedangkan kalau misalnya Dinda tuh justru nggak tertarik sama casing. Sedangkan perempuan yang tadi pada mau istilahnya diajak cowok lain misalkan nggak mau. Iya. Oh, udah hijrah, udah apa segala macem. Tapi diajak si Koko mau. Iya, Berarti kan, sedangkan Dinda mah dari awal ke Denisnya udah biasa aja, nggak tertarik gitu. Kalau hijrah duniawi mungkin mereka sudah. Kalau hijrah koko-koko Korea belum. Belum. Ya? Belum, iya. Ya udah, akhirnya istiqoroh, minta petunjuk kepada Allah, izin hubungin beliau, pengen ngadepin ke bapaknya. Itu Langsung? pertemuan pertama. Iya. Betul. Serius lu? Serius. Halalkan atau Jadi- tinggal? Ini. Taruh tuh gitu tapi. Sadis Iya, banget. iya. Pertemuan pertama nggak diduga-duga di pesantren Darut Tauhid. Itu pun setelah perjodohan dari teman beliau, Rangga ya, Masya Allah banget itu. Beliau yang jodohin kita, padahal kita nggak ada minta. Katanya gini, aku kalau ngelihat si Koko, dia bilang sama aku kalau ngelihat si Koko, itu kayak ngelihat kamu. Karena dulu aku kerja sekantor. Iya. Kalau misalnya ngelihat kamu, aku kayak lagi ngobrol sama si Koko, katanya gitu. Jadi itu Ada alasan dia, kemiripan. iya. Kan kamu kan sebenarnya nggak terlalu suka Iya. sama dia karena dia digandrungi Iya, banyak orang. iya. Tapi kalau secara fisik mah aman lah ya. Aman lah memperbaiki keturunan. Iya, pasti maksudnya ya oke lah kalau secara fisik. Iya. Cuma kalau dari situasi nggak Iya. terlalu suka sama cowok kayak gini Iya. gitu kan. Tapi mungkin Bang Denny paham ya karakter perempuan Sumatera, Medan. Mereka itu nggak tertarik sama casing, mereka itu lebih tertarik sama nilai diri. Maksudnya itu kayak lu mau ganteng tapi lu nggak ada isinya juga gue nggak mau. Oke. Gitu. Itu perempuan Sumatera tuh kayak gitu. Lu mau ganteng tapi lu nggak bertanggung jawab, lu nggak punya nilai, ya gue nggak suka gitu. Oke. Nah pada saat itu Yunda lagi ngelihat itu ada nggak di diri dia gitu kan, mungkin dari segi keilmuan atau mungkin akhlak beliau gimana. Nah pada saat itu setelah kita ta'aruf, kita diperantarain oleh guru, itu ada Ustazah Kiki ya sama Ustadz Faisal, kita diperantarain. Akhirnya akhirnya beliau terbang tuh ke Medan, ketemu sama bapakku. Itu ngapain? Itu Siapa di Medannya apa taruh? Di Bukan Medan. taruh, proses taruh. Ustadz Faisal tadi. Taruh mah secara bahasa mah kenalan. Kenalan. Oh, Cuman kenalan. kenalannya itu bukan dengan Lihat-lihatan diajak tapi pergi kan? udah pacaran. Enggak kan jauh. Dan Karena kita jauh ngeliat jadi waktu tukaran kayak ini CV kerja. CV CV-nya taruh. Jauh gimana nih? Kan aku di Surabaya, dia di Aku Medan. di Medan. Jadi nggak ketemu ya? Nggak ketemu, dibuatin grup. Ada Ustadz, Ustazah, aku sama beliau. Oh, di grup Grup, WA iya. gitu? Iya. Oke. Jadi kan Oh nggak ya lu pacaran disaksikan sama Ustadz gitu? bukan acara, taruh ya. Bukan, beda ya, beda. Jadi gua beneran nggak ngerti, nggak apa-apa ya. Beda Ini dunia, ya, nggak mohon maaf ya, apa-apa. Iya, nggak nggak apa-apa. bermaksud menyinggung, biar aku Iya, ngerti biar, juga. Iya kan nggak semua orang paham soalnya. Pengen Terus ya saling kenal di situ, visi misi pernikahannya apa. Dan tapi kan kalau misalkan kalau secara umum kan orang proses kenalan kayak gitunya kan di bioskop, diajak pergi berdua ke hotel. Kalau ini dibimbing ada guru-guru, jadi nggak ada interaksi yang berduaan, nggak timbul perasaan yang seharusnya belum boleh timbul. Iya, nggak ada jadi interaksi lah ngejaga. tunggu, dalam grup itu lu kenalan kan? Halo, Iya, aku visi misi. ini. Hai, aku Enggak, langsung Yunda gitu. kirim CV. Kirim CV, jadi nggak ada. Kirim CV itu gimana maksudnya? CV taaruf ada. CV Ta'aruf itu nih aku jelasin. CV Ta'aruf itu isinya biodata diri kita, keluarga kita, visi misi kita, dulu pernah kerja di mana, pendidikan seperti apa, ya data diri supaya Wawasan kenal. keislaman, Oh, biar atau tahu ya. ibadah Tahu. harian. Nah itu yang perlu diketahui anak Tapi zaman kan sekarang. jadi nggak mungkin gitu. macam-macam karena ada guru di Oh, situ. gitu. Anak zaman sekarang kan ta'arufnya chattingan berdua, udah bangun Modus. tahajud belum begitu. Oh, Beda guys. Iya. Oh, akhirnya aku paham. Aku jadi belajar. Oh, aku keren. senang sekali. Iya. Keren banget. Aku tuh cuma taunya taruh. Katanya nggak pernah ketemu, tahu-tahu menikah. Ini kan jadi lebih jelas kan. keren banget. Ya bagus lah jadi sama-sama akhirnya di situ Mengenal. saling kenal dan menghindari hal-hal yang mudorot. Mudarat, ya. wih, keren. Iya, mudorot ya. Dan kalau tertarik jadinya bukan tertarik sama casing, bukan karena dia cantik sama apa ya orang nggak ketemu, Iya, orang nggak belum ini. ngeliat. Benar-benar ngelihat nilai yang ada dirinya. Oh, ibadahnya seperti itu. Oh, dia tujuan nikahnya benar-benar misalkan pengen dakwah atau ridha Allah. Jadi Nilainya aja gitu ya. Cuma kan bisa ditipu kamu nanti. Betul. Bisa ya, ditipu, memang bisa nggak tuh? Bisa ditipu. Bisa banget. Tapi Bisa akan banget. kelihatan nanti setelah proses itu soalnya pas ngadep ke bapaknya itu proses
Nah, Nalbor. itu namanya konfirmasi dari CV yang udah dibuat tadi itu. Gimana tuh? Jadi ketika kita udah mutusin dari tukaran CV tadi,